Activity Coordination Platform. Dan di sini saya sebagai perwakilan kelompok akan mendemonstrasikan hasil implementasi dari aplikasi kami, yaitu aksi kita untuk penugasan responsi 1 PAB. Nah, saya bakal jelasin satu persatu bagian yang sesuai dengan jenis implementasi pada ketentuan tugas responsi, yaitu misalnya UI component, layout and styling, lazy list, navigation, state and view model, serta arsitektur MVVM-nya. Misalkan saya akan melanjutkan mau memulai aplikasinya lagi, dijalankan lagi, diulangi. Nah, di sini saat aplikasi pertama kali dijalankan tuh yang pertama bakal muncul tuh splash screen, yang mana bakal ada logo sama tagline-nya gitu, dan ini tuh pakai animasi fade in dari Jetpack Compose Animation. Bisa ditunggu. Nah, setelah kurang lebih 2 detik, aplikasi otomatis berpindah ke halaman welcome screen, yang mana perpindahan itu dikelola pakai Jetpack Navigation Tree menggunakan Big Stage. Ini termasuk implementasi dari Compose Navigation. Lalu selanjutnya ada welcome screen. Bisa perhatikan desainnya. Di sini ada pakai gradient overlay hitam transparan gitu. Pakai brush vertical gradient. Itu termasuk kayak UI komponen juga. Maksudnya layouting and styling. Dan di bagian atas tuh ada logo dari aplikasi kami, yaitu aksi kita. Habis itu juga ada dua tombol. Tombol pertama tuh login dan juga tombol jelajahi aksi, dan itu tuh pakai outline button dengan border putih. Ini tuh tombolnya pakai dari UI komponen. Di sini tuh ada dua tombol, ada login sama jelajahi aksi. Nah, kalau misalkan jelajahi aksi itu sebenarnya fokusnya lebih kayak nampilin uh, daftar aktivitas yang ada. Jadi kayak misalkan masyarakat umum yang cuma pengen tahu ada aktivitas apa aja sih yang di aksi kita ini. Jadi tapi dia nggak perlu login aja. Jadi kayak cuma lihat detail dan juga lihat kegiatannya apa yang valid ataupun yang ada lah di aksi kita ini. Tapi kalau misalkan mau login, berarti dia udah termasuk ke orang yang punya akun sebagai relawan, entah sebagai relawan ataupun organisasi. Dan di sini bakal muncul, kalau misalkan saya klik login, bakal muncul login screen. Nah, sekarang masuk ke login screen dan perhatikan di sini bakal ada toggle role di bagian atas form, yang mana pengguna bisa milih login sebagai volunteer atau sebagai organisasi. Dan toggle ini dibuat pakai box sama row, dan kalau misalkan diklik warna backgroundnya itu bakal berubah gitu pakai animate color, sorry. Dan kalau misalkan aku sekarang pengen login sebagai volunteer, nah di sini aku udah isi emailnya, dan keyboardnya tuh otomatis bakal nyesuai, dan file password tuh yang ada icon matanya tuh di sebelah kanan bakal aku isi juga passwordnya. Misalkan kalau dari data yang asli itu ada volunteer 1 4 nih, volunteer 1. Dan kalau misalkan icon matanya tadi diklik ya, ini password yang tersembunyi itu bisa ditampilin, dan ini tuh mengubah visual transformation, dan state-nya tuh dikelola di login view model. Misalkan aku sekarang mau login dengan password yang salah, ini bakal muncul pesan error. Misalkan ini ya, nih bakal muncul pesan error, tapi sekarang saya mau yang bener aja. Nah, kalau misalkan permasalahan error message tadi itu berasal dari UI state login error yang diupdate oleh view model saat proses login gagal. Jadi kalau misalkan ini udah benar saat login diklik, login view model tuh bakal dipanggil, dan view model tuh bakal memverifikasi user sessionnya. Kalau misalkan berhasil, UI state login itu bakal jadi true. Kalau misalkan gagal ya berarti jadi false ya. Terus nanti bakal langsung otomatis berpindah ke home screen. Nah, ini tuh tampilan kayak home screen untuk relawan. Jadi di bagian atas itu ada header yang nampilin nama user yang sedang login. Ini tuh nama itu diambil dari user session current user yang tersimpan saat proses login. Terus di bagian bawah ada button navigation bar dengan 5 tab, yaitu beranda, kegiatan, riwayat, notifikasi, dan profile. Dan ini dibuat pakai scaffold dengan parameter bottom bar. Terus iconnya tuh pakai material icons file untuk tab aktif. Ini tab aktif ya. Dan offline buat yang nggak aktif. Ini contohnya, ini nggak aktif. Nah, seluruh konten home screen itu kayak pakai lazy column dan hanya item yang terlihat di layar yang dirender.
Nah, ini implementasi lazy list. Nah, kalau misalkan di scroll di bagian rekomendasi kegiatan, card-card tuh bakal muncul, dan setiap card ini komponen terpisah yang nerima data dari view model. Misalkan saat card to diklik, bakal muncul model bottom sheet yang berisi detail kegiatan kayak gambar, judul, lokasi, dan lain-lain, dan bakal ada tombol daftar sekarang. Nah, bottom sheet ini dikelola state-nya oleh home view model. Dan kalau misalkan aku klik daftar sekarang, dia bakal, ini tetap masuk intent ya, ini intent, dan dia tuh bakal ada alert dialog. Misalkan buka tautan eksternal, ya buka. Ini bakal langsung menuju ke link pendaftaran dari si kegiatan sosial tadi. Tapi ini karena dia emulator saya belum login Chrome, jadi dia harus login dulu. Tuh, ini harus login, jadi ini di skip aja karena ini udah pernah dijelasin di week 03 atau 04 kalau nggak salah lebih detailnya. Ini cuma beda UI aja sih. Selain dari modal bottom sheet tadi, bisa juga pakai lihat semua tadi ini. Ini bakal masuk ke fitur detail activity. Maksudnya activity screen. Ini sama sih, lihat semua sama menu utama kegiatan ini sama aja sebenarnya. Ada juga apa lagi ya? Ada juga ini kegiatan terdekat. Jadi dia kayak masih tauin kegiatan apa aja sih yang mendekat sama lokasi dari si volunteernya itu. Tapi ini sebenarnya juga masih mock up. Jadi ini bisa skip aja. Kalau misalkan aku klik join now, itu juga bakal ada alert dialog yang mana dia bakal buka tautan dari pendaftaran, link pendaftarannya. Tapi ini aku batal aja karena sama aja kayak tadi. Dan btw, tab bar ini itu gunain backstage add root yang mana itu sesuai tab yang dipilih ya. Dan ini tuh MVVM nya tuh UI cuma nampilin data dari view model, dan business logicnya tuh di view model ya. Karena di sini ada banyak tab, jadi aku mau pilih salah satu aja. Misalkan menu utama itu ada kegiatan di sectionnya. Di sini juga di bottom bar juga ada kegiatan. Ini juga sama aja sebenarnya. Dan misalkan aku klik dari bottom bar-nya, misalkan kegiatan, ini bakal muncul activity screen yang di bagian atasnya tuh ada search bar, misalkan buat cari kegiatan atau lokasinya. Misalkan aku pilih kayak Little Chef deh, ini bakal muncul berdasarkan search bar nama kegiatan sosial yang aku pilih, yaitu Little Chef Day. Misalkan dibalikin lagi, nah ini tadi yang aku search tadi itu pakai state flow di activities view model yang gabungin search query. Habis itu kalau misalkan search tadi dikosongin terus semua kegiatan muncul kembali, ini semua screen tuh bakal dibuka. Semua screen tuh pakai lazy column. Dan kalau misalkan saat screen pertama dibuka tadi, misalkan balik ya, terus kegiatan lagi, ini bakal ada loading indikator yang mana tuh kayak muncul bentar doang sih. Ini kayak cuman proses fetch data pakai delay di Coroutine view model. Habis itu kalau misalkan aku klik saat card kegiatan diklik, ini aplikasi bakal berpindah ke activity detail screen dengan ngebawa data kegiatan pakai parameter navigasi gitu. Dan di sini tuh sebenarnya ada activities content. Kalau di kodenya itu tuh kayak buat stateless compressible gitu, jadi kayak cuman buat nerima data dan event dari luar gitu sih. Ini juga sama sih, ada intentnya, ada lihat Instagram, daftar sekarang, dan lain-lain. Ini udah lebih detailnya di week 03 atau week 04 kalau nggak salah. Itu udah berpindah ke Instagram juga, udah berpindah ke link pendaftarannya juga gitu. Terus di top up bar ini kan ada kayak tombol back di atas kiri nih kan, ini pakai backstack remove last or null kalau nggak salah. Aduh. Nah, ini bakal balik ke dashboard atau home screen dari volunteer. Dan di sini sebenarnya ada profile screen yang mana ini ada iconnya di atas top up barnya ini. Juga bisa ada di bottom barnya. Ini profile sama aja sebenarnya. Ini profile screen dari volunteer. Dan
data profile ini diambil dari user session current volunteer profile-nya. Jadi udah di load saat login, dan ini tuh kayak bakal nampilin profile, nama, email, deskripsi, daftar keahlian, skill, gitu-gitu. Ada juga section apa namanya, sebentar, ada section juga pengalaman relawannya juga. Di sini juga ada di pojok kanan atas tuh ada tombol logout warna merah. Ini kayak buat logout dari login sebagai volunteer tadi. Dan itu tuh kalau misalkan dikonfirmasi user session logoutnya dipanggil, itu profile view model itu bakal deteksi perubahan state is loginnya jadi false. Tadinya kan true kan, terus sekarang jadi false. Terus navigasi kembali ke layar sebelumnya. Tapi ini nanti aja karena aku mau jelasin lebih detail untuk fitur lain. Misalkan apa ya, yang belum tuh kayaknya riwayat ya. Ini riwayat di menu utama, juga ada riwayat di bottom barnya. Misalkan aku pilih di menu utama ini aja, ini bakal ada activity story screen yang mana nampilin lewat kegiatan yang udah pernah diikuti volunteer. Cuman ini masih mockup, jadi daftar ditampilin pakai lazy column. Nah ini tuh lazy list yang apa namanya, datanya banyak lah ibaratnya. Terus setiap card riwayat ini bakal nampilin nama kegiatannya, kayak tanggalnya, statusnya. Dan ini cardnya dibuat pakai material tree gitu. Terus apa lagi ya, oh, state sama view modelnya juga ada. Ini pakai activity story view model sama activity story UI state. Terus back aja, dan sekarang fokus ke notifikasi. Kayaknya belum, sorry, sekarang notification ya. Sekarang misalkan aku dari menu utama notification, dan ini tuh notification screen. Notifikasi ditampilin dalam daftar menggunakan lazy column, sama yang lazy column ya. Dan notifikasi yang belum dibaca tuh ditandai dengan indikator visual yang berbeda. Jadi kalau misalkan ini tuh belum dibaca tapi ini udah dibaca, yang bawah ini, misalkan aku yang Palang Merah Indonesia, ini udah dibaca ya detail notifikasinya. Nah ini indikatornya langsung berubah. Dan kalau misalkan aku mau tandai semua dibaca, indikatornya semua juga langsung berubah. Jadi semua udah dibaca. Jadi kalau misalkan diklik misalkan ini, notification view model tuh bakal dipanggil, terus state-nya diperbarui, dan UI secara otomatis tuh bakal kayak ngasih tahu perubahannya. Bukan ngasih tahu sih, lebih ke merefleksikan perubahannya. Terus kalau misalkan item notifikasi tadi diklik, view model notifikasinya tuh dipanggil, terus navigasi berubah berpindah ke notification detail route dengan ngebawa notification ID-nya. Apa lagi ya, terus misalkan sekarang ini kan udah notifikasi, habis itu kayaknya udah sih ini. Sekarang misalkan aku mau login sebagai apa ya, sebagai organisasi deh, sebagai. Nah di sini aku udah input login sebagai organisasi, yaitu pedulisolo.gmail.com. Abis itu sandinya peduli 123, dan ini tuh login sebagai organisasi menggunakan organizer session. Ini terpisah ya sama user session tadi. User session tuh volunteer tadi. Nah kalau misalkan berhasil, misalkan aku mau langsung klik loginnya, itu navigasi langsung ke organizer dashboard route, bukan home route ya. Dan ini ada state sama view modelnya itu kayak, seingatku ada login UI state yang itu handle dua role, volunteer sama organisasi. Ada juga arsitektur MVVM-nya, view model, ada home route sama buat mutusin routing. Jadi maksudnya view model tadi mutusin routing home route versus organizer dashboard route berdasarkan role-nya. Habis itu bisa dilihat di organizer dashboard screen ini tampilan khusus buat organisasi, jadi berbeda sama home screen tadi yang buat volunteer. Dan di sini bagian atas tuh bakal ada kayak card statistik yang sebenarnya ini kayak cuman buat ngisi space buat si screennya aja sih. Dan di sini data ini tuh kayak sebenarnya data ini tuh dikumpulin dari organizer dashboard view model, yang mana itu dari activity submission repository dan juga kandidat repository. Nah di tab navigasi internal dalam dashboard ini berpindah antara section dashboard, kegiatan, terus kandidat. Itu dikelola state-nya itu pakai organizer
dashboard view model. Bisa dilihat juga ini ada daftar kegiatan, ada juga bottom bar-nya, ada juga floating action, ada juga statistik profile kandidat dan lain-lain. Itu pakai organizer dashboard view model. Nah, beralih ke section kegiatan. Ini buat nampilin daftar kegiatan yang udah diajukan oleh organisasi. Ini misalkan ini daftar kegiatannya yang udah diajuin sama organisasi. Ada juga untuk nambah kegiatan baru, ini floating action. Ini daftar kegiatan. Terus kita back. Dan di sini juga bakal ada tombol logout di pojok kanan atas. Saat klik muncul alert dialog konfirmasi sebelum benar-benar logout ya. BTW untuk dashboard screen ini, dashboard organizer session ini, maksudnya organizer dashboard screennya ini itu pakai lazy column buat daftar kegiatannya yang tadi aku jelasin, daftar kegiatan. Habis itu juga ada UI komponennya tuh kayak pakai modal bottom sheet untuk stats detail. Nih, ini statistik kandidatnya, ini pakai modal bottom sheet. Dan juga ada alert dialog tadi buat logout sama konfirmasi juga sih sebenarnya. Nanti konfirmasinya buat lebih fokusnya ke nambah kegiatan sih. Ini statistik kandidatnya. Terus ada juga penggunaan state sama view model. Tadi pakai organizer dashboard view model sama organizer dashboard UI state dengan tentunya banyak file state. Dan arsitektur MVVM-nya tuh pakai logika bisnis kayak apa, pending, accepted, rejected kandidat tadi. Nah ini. Terus langsung aja ke apa ya, ke add activity kayaknya. Ini klik FAB-nya. Misalkan di sini aku mau ngasal aja ya. Wait. Nah, ini udah ada filenya, udah aku input. Nah, di sini tuh ada outline text file yang ini tuh terhubung ke add activity view model. Jadi kayak misalkan user ngetik on file change-nya tuh bakal dipanggil dan state-nya diupdate via mutable set flow. Misalkan ini udah aku input semua dan ini masih kayak ngasal aja sebenarnya. Ini juga ada kayak beda informasi buat ngasih tahu alur verifikasi aja sih. Habis itu form nih yang panjang ini diimplementasiin pakai lazy column, dimana setiap section form kayak banner, form, card, tombol itu tuh kayak item tersendiri gitu. Misalkan sekarang aku klik apa ya, klik tombol pengajuan, preview dan submit. Ini bakal ngebuka modal bottom sheet berisi kayak ringkasan data yang bakal dikirim. Dan kalau misalkan mau edit berarti balik lagi ke ini, tanggal kegiatan ini. Dan kalau misalkan aku mau langsung ke submit, setelah dikonfirmasi bakal ada alert dialog ya. Nah, data tuh bakal tersimpan di activity submission repository, bakal muncul alert dialog kayak gini. Dan apa ya, apa lagi ya yang belum. Oh ya, tadi pakai lazy column, terus juga pakai apa, form file komponen reusable buat layouting sama stylingnya. Terus tadi juga ada apa namanya, ini ada add activity view model, ada add activity form state, dan juga ada arsitekturnya pakai validasi form, logika submit. Itu semua di view model untuk tambah activity tadi screennya. Ada juga kandidat list dan juga detail screen. Sebentar, detail screen. Nah, ini di sini. Nah, ini tuh kayak kandidat list screen yang mana daftar relawan yang mendaftar suatu kegiatan. Ini bisa dipilih kegiatannya apa aja. Ini beda-beda tampilannya. Ini ada 2 orang, 2 pending. Ini juga 2 pending. Tuh. Misalkan aku from heart to paper, sekarang aku ganti lagi little chef day. Ini ada filter status kandidat menggunakan cheat yang bisa diklik. Ini untuk memfilter lazy column-nya secara real time berdasarkan kandidat list view model.
Dan kalau misalkan daftar langsung, di filter hanya nampilin kandidat berstatus pending. Oke, saya lanjutkan. Navigasi ke kandidat detail row tadi kan ngebawa kandidat ID sebagai parameter. Misalkan ini halaman daftar kandidat kan. Habis itu halaman detail kandidat. Nah, ini bakal masuk ke kandidat detail screen. Ini bakal ada skill keahlian kandidat ditampilin horizontal pakai lazy row. Dan juga lazy row ini bakal merender shape yang terlihat di viewport. Dan di sini selain itu juga ada namanya info kayak ngasih tombol buat ambil keputusan dari organisasinya dia, misalkan ada voting actionnya, dan ada model bottom sheetnya, misalkan keputusan penerimaan itu terima kandidat atau tolak kandidat. Misalkan aku terima kandidat, lalu ada alert dialog muncul sebagai konfirmasi. Nah, ini bakal diperbarui statusnya, dan status kandidat tadi di kandidat repository bakal diperbarui, dan UI itu bakal merespon perubahan tersebut. Misalkan, nah tadi jadi diterima ya, satu diterima, satu pending. Nih udah ada perbedaannya. Misalkan apa ya, misalkan aku balik ke Abdi Nation Indonesia, misalkan aku pilih Siti Nuraini, terus pilih ambil keputusan, terus pilih tolak kandidat mungkin ya, tolak kandidat ya. Oke, nah ini bakal ditolak tuh, bakal ditolak hasilnya. Oh iya, aku baru ingat, tadi kan udah nambah kegiatan ya. Ini nama kegiatan, namanya apa aja. Ini bakal muncul statistiknya satu pengajuan. Ini bakal diperbarui lah ya ibaratnya dari view modelnya. Lanjut ada apa ya? Misalkan ada edit activity screen deh. Ini edit. Nah, ini sebenarnya beda sih, agak beda sama add activity tadi. Ini tuh kan formnya kan udah terisi ya datanya. Kegiatannya udah terisi yang tadi. Jadi data itu di load di edit activity view model. Gunain submission ID yang dikirim via navigasi. Nah, view model dibuat itu dengan edit activity view model factory karena perlu parameter kan. Dan ada juga drop down buat ngubah status kegiatannya. Ini pakai materiality, detailnya aku agak lupa, kayaknya drop down menu box kalau nggak salah. Di sini bisa pilih dia ubah status kegiatan itu mau aktif kah, mau selesai kah, atau mau dibatalkan kah gitu. Misalkan tetap aktif aja deh ya, tetap aktif. Dan ada juga tombol kegiatan berwarna merah, ini hapus kegiatan ini ikonnya ini kayak delete, kayak saat diklik muncul dialog konfirmasi sebelum data benar-benar dihapus dari repository. Misalkan dia hapus. Nah, ini langsung ke dashboardnya lagi, balik, dan kegiatannya bakal kehapus sendiri, dan dia bakal benar-benar dihapus dari repositorinya. Apa lagi ya, habis itu kayaknya organizer profile screen-nya belum ya. Tadi kandidat udah. Terus profile screen-nya belum kayaknya. Nah, ini bakal nampilin profile organisasi yang lagi login. Termasuk di sini ada outline text. Di sini ada kayak nama organisasi, deskripsi organisasi. Terus ada juga tambah portofolio di sini. Kalau misalkan diklik, di sini bakal muncul form input gitu. Ini sebenarnya form inputnya masih yang simple sih. Misalkan masih ngasal ya.
Nah, ini udah aku selesai input dan misalkan klik tambah. Nah, ini udah nambah entry portofolio baru. Terus sekarang aku mau fokus ke ngisi outline teksnya, inputnya. Nah, ini udah aku tambahin datanya. Oh iya, betul. Tadi kan ada apa namanya pakai lazy column juga ya. Habis itu untuk state dan view model juga ada organizer profile view model. Dan untuk selanjutnya, misalkan aku, oh iya di sini juga ada apa namanya icon delete-nya. Tapi di sini nggak saya delete aja, jadi langsung ke simpan perubahan aja misalkan. Nah, kalau udah langsung balik ke dashboardnya. Bisa kita cek ini masih ada ya datanya ya. Terus kalau misalkan di sini saya ingin menghapus, nah ini langsung portofolio kegiatannya udah kehapus, simpan perubahan lagi. Dan bisa dicek lagi untuk melihat data profil organisasi. Nah ini. Jadi sebelum menutup demonstrasi tadi, saya pengen ngerangkum kalau misalkan aplikasi kami ini arsitekturnya ya model, view model. Model sebagai data layernya, itu ada user session, terus ada organizer session, kayak nyimpan session loginnya, ada juga data kelas model yaitu untuk activity datanya, untuk volunteernya, untuk kayak kandidatnya, dan lain-lain. Habis itu juga ada repositorinya kayak sebagai sumber data tunggal sementara sih sebenarnya, yaitu activity submission repository, kandidat repository, terus ada notification repository. Habis itu untuk view modelnya. View modelnya tuh setiap screen yang kami buat ini bisa dicek lebih detailnya di laporan atau di kode GitHub-nya. Itu setiap screen tuh punya view modelnya sendiri. Misalkan kayak login view model, habis itu home view model, activities view model, profile view model, dan lain-lainnya. Nah, setiap model itu bakal nge-expose state via state flow dan hanya nerima event via fungsi public gitu. Jadi uh, apa namanya bukan nge-expose state secara mutable ke UI kayak pertemuan week kosong berapa ya 06 sebelumnya. Habis itu juga ada view atau composable UI-nya. Screen composable-nya itu hanya collect a state dari view model dan apa namanya manggil event handler gitu. Terus ada juga kalau nggak salah ada apa namanya composable stateless kayak activities kontennya yang itu sebenarnya dijelasin lebih detailnya di relawan sih harusnya bukan di organisasi. Itu kayak apa namanya terima data dan event via parameter itu kayak termasuk prinsip state hosting, kurang lebih kayak gitu.
Segitu aja penjelasan demonstrasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.